Banser. Nah ini, Anda harus tahu mana kawan, mana lawan. Kalau kawanmu kau jadikan lawan, bermasalah. Atau lawanmu kau jadikan kawan, juga bermasalah. Terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang masih viral tentang pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dilakukan oleh Banser dan JP Ansor, sehingga beritanya sangat viral di media sosial. Banser atau JP Ansor memberikan alasan, dan di dalam salah satu suratnya mengatakan bahwa menolak ceramah yang dilakukan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah karena mengandung provokasi ataupun memecah belah persatuan. Dan kami ingin memperlihatkan satu cuplikan video ceramah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah terkait pentingnya persatuan, dan di sini beliau menyebutkan nama NU. Simak videonya. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas. Ada Persis juga ormas. Mungkin ada banyak ormas lainnya. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu, waktu anak SD, anak ditanya sama tetangga, yang tetangga jauh lah. Fik, antum kalau, nggak antum dulu ya. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Anak ngomong subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Makanya tadi ada amal, antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Nama Ansor dan Muhajirin, kalau sampai menyebabkan perpecahan, itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Bismillah, izin minum ya. Alhamdulillah. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya Allah Ansor. Yang Muhajirin, ya Allah Muhajirin. Ini mau berantem. Sama-sama muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Abida' wal jahiliyah. Wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah, aku masih hidup nih di antara kalian? Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat ya, seperti itu. Jadi bukan seperti madhab ya. Enggak. Jadi insya Allah nggak ada masalah, antum tinggal pelajari, kalau antum dapat amalan, antum pelajarin apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu
Qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat. Bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat. Karena tadi nggak belajar. Jika dilihat dari ceramahnya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ataupun di media-media lainnya, di mana beliau mengunggah video-video ceramahnya, mungkin kita akan sulit menemukan ceramah beliau yang isinya merupakan provokasi atau memecah belah persatuan. Karena kebanyakan tema dari kajian beliau ini untuk umum, sehingga siapapun boleh untuk mengikutinya. Dan kami pun memiliki sebuah video di mana Buya Yahya ternyata pernah memberikan nasihat untuk Banser dikarenakan kejadian yang lalu-lalu. Dan inilah nasihat Buya Yahya untuk Banser. Banser, nah ini. Kembali kepada bagaimana diadakan Banser itu. Banser itu punya tugas. Di saat diadakan Banser untuk menjaga, bukan menjaga agama saja, tapi juga menjaga negeri ini. Bukan menjaga negeri saja, menjaga agama. Kembalilah kepada fungsi ini. Kalau Anda kembali fungsi ini, oke. Nah, Banser ini pengen menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu ya? Maksudnya, kalau menjaga kesatuan Republik Indonesia, semuanya tugas semuanya. Bukan tugas Banser, tugas negeri ini, tugas bangsa ini. Cuman tugas kita bukan hanya ini saja, harus jaga agama. Bahkan seperti Ormas Nahdlatul Ulama itu untuk menjaga agama, bukan saja menjaga negara, agama. Maka kami berharap besar Banser sebagai pasukan mudanya Nahdlatul Ulama di barisan paling depan di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga di barisan paling depan di saat melihat penodaan terhadap Islam. Itu kalau Anda Banser. Kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad, Anda harus berdiri nomor 1. Mencaci Al-Quran, Anda berdiri nomor 1. Karena Anda Banser. Nah ini harus, baru benar ini. Negara kesatuan Republik, oke, saya setuju masalah ini. Baik, setelah itu, Anda harus tahu mana kawan, mana lawan. Kalau kawanmu kau jadikan lawan, bermasalah. Atau lawanmu kau jadikan kawan, juga bermasalah. Baik, jangan sampai hanya sekedar acak-acakan. Dan kami tidak mengatakan Anda acak-acakan. Ini adalah nasihat untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di Banser, abang-abang saya di Banser. Bukan Banser saja yang ingin mengatasnamakan sebuah perjuangan. Anda harus bedakan siapa lawanmu dan siapa kawanmu. Jangan sampai kawan tiba-tiba Anda musuhi, kan bermasalah. Bendera pun Anda harus membedakan. Ini bendera la ilaha illallah, hanya orang bangga la ilaha, tidak ada hubungan ayat ini, ya jangan dianukan misalnya. Lawanmu, jangan sampai lawan kau jadikan kawan. Anda kalau jujur dengan ini istimewa, Banser sesuai dengan yang diinginkan oleh pendirinya. Bahkan sesuai dengan yang diinginkan pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Memilah mana kawan, mana lawan. Selagi bukan lawan, jangan jadikan lawan. Kalau sekedar perbedaan saja, tidak tahuan. Saya dengan Anda ini saudara. Nanti gara-gara ngomong ini, ya jangan berubah jadi lawan nanti. Saudara, saya mencintai Anda. Saya mencintai Anda. Jangan sampai gara-gara begini, wah nanti jadi lawan. Wah, ini Anda salah memilih lawan lagi nanti. Atau siapapun. Jadi saya nasihat cinta kepada Anda. Jadi Anda bisa memilah mana kawan, mana lawan. Lawan Anda adalah itu orang yang menodai kesatuan negara Republik Indonesia. Dan lawanmu adalah orang yang menodai agama Anda, agama Nabi Muhammad SAW. Itu baru lawan. Makanya termasuk jika ada di keluarga kita, rumah kita, bapak kita misalnya merendahkan Islam, lalu dianggap agama yang lain pun sama, terus merendahkan syariat Nabi Muhammad dengan kalimat-kalimat, wah itu adalah lawan. Cuman memerangi lawan juga beda-beda. Kalau lawannya adalah melakukan pelanggaran, ya sesuai dengan pelanggarannya dong. Ditegur, tidak harus langsung dengan peperangan, diingatkan, diajak diskusi seperti itu. Bukan sampai kita menjadikan lawan tanpa ada kejelasan, atau kawan
Ini penting sekali masalah milih kawan dan lawan. Kalau salah, berbahaya sekali. Ini nasihat supaya tidak salah. Karena kami perhatikan muda-muda, mulai dari yang namanya Banser atau yang lainnya, bersemangat anak-anak muda. Cuman kalau kita dalam berperang tidak tahu siapa lawan, jangan-jangan saudara kita dipenggal. Tidak tahu siapa kawan, dianggap musuh itu kawan, kita yang dipenggal nanti ya. Maka adik-adikku dari Banser, Anda harus bisa memilah siapa lawan, siapakah kawan. Dan untuk mengetahui ini lawan dan kawan, ukurannya adalah ukuran syariat. Syekh Hashim Asy'ari syariat baginda Nabi Muhammad SAW, syariat umat Nabi Muhammad SAW.